Oke, selamat sore, salam sepak bola, dan untuk kalian yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa menyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, seperti biasa, sebelum kita lanjut untuk prediksi malam ini, kita akan sedikit mereview untuk laga yang kemarin kita langsung saja untuk laga yang pertama. Di sini saya memilih Aston Villa menang setengah atau over 2, dan ternyata di sini Aston Villa kalah dengan skor 2-1, di mana kita gagal di over kita benar. Oke, kita lanjut untuk laga yang kedua. Di sini saya memilih Arsenal memberikan handicap 3/4 atau under 3/4. Dan di sini Arsenal menang dengan skor 2-0. Handicap kita benar, di under kita juga benar. Oke, kita lanjut untuk laga yang ketiga. Di sini saya memilih AS Roma menahan 1/4 atau over 2. Dan di sini AS Roma bermain imbang dengan skor 1-1, di over kita draw, di handicap kita benar. Oke, kita lanjut untuk laga yang keempat. Di sini saya memilih Inter Milan memberikan handicap setengah atau over 2/4. Dan ternyata di sini Inter Milan berhasil ditahan imbang oleh tuan rumah Torino dengan skor 1-1, di over TLH, di handicap kita agak salah. Oke, kita lanjut untuk laga yang kelima. Di sini saya memilih Sociedad memberikan handicap setengah atau over 2. Dan di sini Real Sociedad menang dengan skor tipis 1-0, di over kita gagal, di handicap kita benar. Oke, kita lanjut untuk laga yang keenam. Di sini saya memilih Barcelona memberikan handicap 1 atau over 2,5. Dan di sini Barcelona membantai Osasuna dengan skor 4-0, di over kita benar, di handicap kita juga benar. Oke, dan itulah tadi beberapa review saya untuk single bet yang kemarin. Oke, mari kita lanjutkan ke mix parlay. Oke, udah bilang pertama, sini sayang sekali kita salah satu. Sini kita Inter Milan ini kemarin sebagai pengacau. Oke, udah bilang kedua, di sini saya salah di Aston Villa saja. Saya malah menang, padahal awalnya saya sudah cukup yakin untuk mengambil over, malah saya berbelok untuk mengambil handicap. Oke, udah bilang ketiga, di sini kita juga salah. Di sini memang Inter Milan ini menjadi masalah kemarin. Oke, kali ini saya mohon maaf untuk prediksi mix parlay yang kemarin kita masih kurang beruntung. Oke, namanya juga prediksi, pasang surut itu sudah biasa, kadang kita menang dan kadang kita kalah. Oke, dan sekian untuk review saya kali ini. Untuk prediksi malam ini kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, dan inilah prediksi bola malam ini tanggal 14 sampai 15 Maret tahun 2022. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan bahas untuk laga yang pertama. Oke, kali ini kita pergi ke Liga Super League Turki, di mana ada laga big match antara Galatasaray yang akan berhadapan dengan Besiktas. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara, Galatasaray saat ini berada di peringkat ke-14 dengan raihan 35 poin. Sedangkan Besiktas berada di peringkat ke-8 dengan raihan 45 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhirnya, Galatasaray memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan Besiktas juga memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan mengalami 1 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, 3 kali dimenangkan oleh Besiktas, 1 kali dimenangkan oleh Galatasaray dan 1 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin Besiktas akan mampu untuk menahan serangan dari Galatasaray. Di sini saya menahan 1/4, atau dengan prediksi skor kemungkinan laga akan terjadi di over 2,5. Oke, jika kalian ragu dengan prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Oke, kita lanjut untuk laga yang kedua. Kali ini kita pergi ke Liga Israel, di mana ada laga Beitar Yerusalem yang akan berhadapan dengan Maccabi Haifa. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara, Beitar Yerusalem berada di peringkat ke-12 dengan raihan 22 poin. Sedangkan Maccabi Haifa masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 56 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhirnya, Beitar Yerusalem memperoleh 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan Maccabi Haifa memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 1 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka,
Maccabi Haifa masih unggul dengan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Oke, langsung saja. Untuk laga kali ini di sini saya cukup yakin Maccabi Haifa akan mampu untuk memenangkan laga. Sini saya ambilkan handicap 1,5 atau dengan prediksi skor kemungkinan laga akan terjadi di over 2/3/4. Oke, jika kalian ada prediksi saya silakan dikoreksi kembali. Oke, kita lanjut untuk laga yang ketiga. Kali ini kita pergi ke Liga Serie A Italia, di mana ada laga tuan rumah Lazio yang akan menjamu tim tamu Venezia. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara, saat ini Lazio berada di peringkat ke-7 dengan raihan 46 poin. Sedangkan Venezia masih terjebak di zona merah, peringkat 18 dengan raihan 22 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhirnya, Lazio memperoleh 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan Venezia memperoleh 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 3 kali kekalahan. Oke, jika dilihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, 3 kali dimenangkan oleh Lazio dan 2 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin Venezia akan mampu untuk memenangkan, menahan serangan dari Lazio. Di sini saya memilih menahan 2 atau dengan prediksi skor kemungkinan laga akan terjadi di over 2,5. Oke, jika kalian ragu prediksi saya silakan dikoreksi kembali. Oke, kita lanjut untuk laga yang keempat. Kali ini kita pergi ke Liga Premier Inggris, di mana ada laga tuan rumah Crystal Palace yang akan menjamu tim tamu Manchester City. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara, saat ini Crystal Palace berada di peringkat 11 dengan raihan 33 poin. Sedangkan Manchester City masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 69 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, Crystal Palace memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan Manchester City juga memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 1 kali kekalahan. Oke, jika dilihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, 3 kali dimenangkan oleh Manchester City, 1 kali dimenangkan oleh Crystal Palace dan 1 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin Manchester City akan mampu untuk memenangkan laga dengan selisih gol lebih dari 2 gol. Di sini saya memberikan handicap 1/4 atau dengan prediksi skor kemungkinan laga akan terjadi di over 2,5. Oke, jika kalian ragu prediksi saya silakan dikoreksi kembali. Oke, kita lanjut untuk laga yang kelima. Kali ini kita pergi ke La Liga Spanyol, di mana ada laga tuan rumah Mallorca yang akan menjamu tim tamu Real Madrid. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara, Mallorca berada di peringkat 16 dengan raihan 26 poin. Sedangkan Real Madrid berada di peringkat pertama dengan raihan 63 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, Mallorca memperoleh 1 kali kemenangan dan menderita 4 kali kekalahan. Sedangkan Real Madrid memperoleh 4 kali kemenangan dan mengalami 1 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, 4 kali dimenangkan oleh Real Madrid dan 1 kali dimenangkan oleh Mallorca. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin Real Madrid akan mampu untuk memenangkan laga. Di sini saya memberikan handicap 3/4 atau dengan prediksi skor kemungkinan laga akan terjadi di under 3. Oke, jika kalian ragu prediksi saya silakan dikoreksi kembali. Oke, kita lanjut untuk laga yang terakhir. Kali ini kita pergi ke Liga Portugal, di mana ada tuan rumah Moreirense yang akan menjamu tim tamu Sporting Lisbon. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara, saat ini Moreirense berada di peringkat ke-17 dengan raihan 20 poin. Sedangkan Sporting Lisbon masih berada di peringkat kedua dengan raihan 61 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, Moreirense memperoleh 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan Sporting memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan mengalami 1 kali kekalahan.
Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, 3 kali dimenangkan oleh Sporting dan 2 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja. Untuk laga kali ini di sini saya cukup yakin tuan rumah Moreirense akan mampu untuk menahan Sporting. Di sini saya menahan 1,5, atau dengan prediksi skor kemungkinan laga akan terjadi di under 2,3/4. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, dan itulah tadi beberapa prediksi saya untuk single bet. Oke, mari kita lanjutkan ke mix parlay. Oke, di sini saya menyediakan 3 bil yang bisa dijadikan referensi untuk kalian. Oke, langsung saja untuk bila Prama ada Madrid bertahan handicap 3/4, Moreirense kita bermain di under 2,3/4, dan City kita bermain di over 2,5. Oke, di bilang kedua ada Maccabi Haifa bertahan handicap 1,5, Besiktas menahan 1/4, Moreirense menahan 1,5, dan Venezia menahan 2. Oke, di bilang ketiga ada Venezia atau bermain di over 2,5, Real Madrid menahan 3/4, maksudnya berikan handicap 3/4, Besiktas kita bermain di over 2,5, City kita berikan handicap 1,4, dan Maccabi Haifa kita bermain di over 2,3/4. Oke, dan itulah tadi beberapa prediksi saya untuk laga malam ini. Mudah-mudahan di prediksi kali ini kita kembali di jalur kemenangan. Oke, sekian untuk video saya kali ini. Jika kalian suka dengan prediksi saya, silakan digaskan. Jika tidak, silakan di skip. Terima kasih.